Cinta. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Aji Sukmo berdiri di muara Sungai Tayu. Dia berendam sampai sebatas janggut, hingga saat ombak bergulung-gulung menghempasnya, dia pun tenggelam di dalam air. Sementara Kitayu telah melangkah pergi meninggalkannya. Suasana menjadi hening mencekam, hatinya berdebar-debar, karena belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi di dalam hidupnya. Aji Sukmo merasakan getaran-getaran halus yang menyusup di ujung-ujung syarafnya. Aku akan melangkah pasti, sesuai dengan yang kau inginkan, Eyang Tayu. Aku merasa berharga di dalam kesunyian ini. Iya. Tak ada yang lebih berarti setelah mengetahui apa yang terbaik dalam hidup ini. Setiap langkah ku dapatkan sesuatu yang baru. Aji Sukmo, selesaikanlah apa yang menjadi kewajibanmu. Janganlah takut, Nger, sebab engkau mendapatkan yang berarti. Iya, Eyang. Saya akan mencoba untuk memahami apa yang Eyang inginkan. Hidup ini adalah satu titik, seperti kepalamu yang menyembul di atas air. Lihatlah, agar kau dapatkan titik itu. Iya, Eyang. Kau melangkah harus ada dua keimbangan, yaitu kasih dan kebijaksanaan. Kasih itu bijak, tapi bijak bukanlah kasih. Dua-duanya harus imbang dan ada dalam hidupmu. Iya, Eyang. Saya ingin melangkah dengan bijak dan kasih sayang. Sebab hanya itulah mungkin yang bisa kulakukan dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang menjadi jalan hidupmu, Nger. Sekalipun waktu terus berlalu, tetapi hidup tidak pernah berhenti, Aji Sukmo. Iya, Eyang. Jika Eyang sengaja menghalang-halangimu melakukan yang besar pada saat ini, ketahuilah, Nger, bahwa masih akan ada waktu yang tepat. Ingat-ingatlah ini. Hati ingin menginginkan apa yang diinginkannya. Dan mata, bukankah menunjukkan banyak hal? Iya, Eyang. Saya senantiasa menginginkan apa yang ada di dalam hati saya. Kau harus benar-benar menanamkan kasih sayang di dalam hidupmu di samping kebijaksanaan. Kau harus benar-benar bijaksana, Nger. Iya, Eyang. Orang yang bijaksana adalah orang yang hati-hati. Saya telah mencoba mengikuti apa yang Eyang nasihatkan. Aku mohon kau berada di muara ini 7 hari 7 malam. Aji Sukmo memejamkan matanya. Dia tidak menghiraukan ombak yang menghempas tubuh dan kepalanya, hingga dia sebentar-sebentar nampak, sebentar-sebentar lenyap di telan ombak, dan gemuruh air yang menggelora terus menghempas-hempas dirinya. Kini ku pahami apa yang kau maksudkan, Eyang. Dan mengapa kau menahanku saat aku ke Mataram. Dan kuinginkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Peperangan senantiasa harus terjadi, Aji Sukmo.
Tetapi kau harus memahami apa yang terjadi dalam peperangan itu. Pertarungan bukanlah untuk memenangkan atau mengalahkan, tetapi untuk memperjuangkan keberadaan akan arti kebenaran dan keadilan. Kadang-kadang aku pun tak mengerti apa yang telah kualami sejak kecil hingga aku besar seperti ini. Seringkali aku bertengkar, seringkali aku terlibat dalam peperangan. Pertarungan memang bukan untuk memenangkan atau mengalahkan, tetapi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun yang penting daripada itu adalah bagaimana aku bisa menemukan diriku sendiri. Di dalam perkelahian, yang dicari adalah keberimbangan, Sukmo. Bukan menjadi musuh, tetapi menjadi mitra, menjadi kawan yang baik. Di sanalah nantinya kau akan mencari orang-orang yang memusuhimu menjadi sahabat-sahabatmu. Karena mereka tidak akan merasa kau kalahkan, tetapi mereka akan merasa kau kasihi. Ketika Aji Sukmo telah menjalani laku prihatin di muara Sungai Tayu selama 7 hari 7 malam, dia tidak mendapatkan apa-apa selain tubuhnya yang menggigil dan merasa dingin. Pada saat itulah, dia melihat sinar hijau kebiru-biruan tepat di tempat tinggal Kitayu, gurunya yang amat mengasihinya selama ini. Seperti digerakkan kekuatan gaib, dia pun menggerak-gerakkan kakinya dan jari jemarinya. Lalu dia perlahan membuka matanya. Ada sesuatu yang aneh menyusup dalam mata batin. Apa yang kau dapatkan selama 7 hari 7 malam di muara sungai itu, Aji Sukmo? Eyang, pada mulanya kurasakan dingin. Kurasakan sesuatu yang kosong. Lalu kubiarkan tubuhku dihempas ombak. Dan pada malam-malam pertama, aku hampir tidak tahan karena kepiting dan binatang-binatang laut telah menjilati tubuhku. Selain itu, apakah yang kau rasakan, Aji Sukmo? Di muara itu, aku ingin membuktikan apa yang Eyang maksudkan dengan hidup adalah merupakan satu titik. Titik hitam di tengah cahaya yang menyilaukan. Atau satu titik sinar di dalam kepekatan. Dan apakah yang telah kau miliki saat ini? Aku tidak memiliki apa-apa, ya. Aku merasakan bahwa aku ini miskin. Aku ini telanjang. Seperti apa yang telah kudapatkan ketika keluar dari rahim ibuku. Manusia ini ada di dunia dengan kehinaannya. Saya tak punya apa-apa, Yang. Saya tak memiliki apa-apa. Bahkan seberkas sinar yang kulihat di depan tempat tinggal Eyang kini pun lenyap. Saya tak melihat apa-apa lagi. Bahkan saya tak mampu melihat Eyang. Bukalah matamu lebar-lebar, Aji Sukmo. Dan perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Eyang, saya tak bisa melihat apa-apa. Saya tak melihat sesuatu di depan mata saya. Gunakanlah sinar hatimu untuk melihat kegelapan, Aji Sukmo. Memang tidak selamanya orang yang matanya terbuka lebar dapat melihat sesuatu. Tetapi perhatikanlah bahwa dalam kepekatan kau bisa melihat sesuatu yang jernih asalkan kau menggunakan sinar hatimu. Eyang, di manakah sebetulnya Eyang berada? Saya tidak melihat Eyang.
Setelah 7 hari 7 malam saya berlaku prihatin di sini, semuanya menjadi aneh. Seakan-akan saya tak mampu melakukan apa-apa. Sukmo, pelita hati selalu jelas dan terang. Apabila saat ini kau tidak melihat apa-apa, janganlah kau merasa tidak tahu apa-apa. Justru dengan demikian, kau telah mendapatkan titik itu, Ger. Hidup ini adalah satu titik, dan lihatlah, agar kau dapatkan titik itu. Karena kau merasa tidak tahu, kau merasa tidak memiliki apa-apa, maka saatnya lah kau mendapatkan titik kehidupan itu. Eyang, bantulah saya untuk melihat titik itu. Tidak ada yang bisa melihat titik itu kecuali kebesaran yang maha kuasa. Tubuh Aji Sukmo yang menggigil, perlahan-lahan dia rasakan desir-desir aneh. Hawa kehangatan yang menjalar melalui indera perasanya. Tubuhnya kini dia rasakan kembali hangat, dan tiba-tiba di bahunya telah melekat sehelai kain putih. Kain putih yang melekat di tubuhnya itu melingkar dan membelit tubuhnya hingga dia nampak bercahaya dalam kegelapan malam. Pada saat itulah, mata ragawi Aji Sukmo terbuka lebar, bahwa di depan matanya telah berdiri guru terkasihnya. Eyang Tayu tersenyum memperhatikan Sukmo menjalani apa yang diinginkannya. Pemuda gagah itu kini telah berhasil melalui cobaan demi cobaan serta rintangan yang harus ditempuhnya selama ini. Selama mengikuti jalannya yang berliku-liku, jalan bagi seorang murid. Kini tibalah saatnya kau mendapatkan kelengkapan dalam hidupmu sebagai seorang pendekar. Eyang, tak ada kelengkapan yang lebih berarti dari seorang pendekar selain ajaran-ajaranmu. Tidak, Engger, tidak. Eyang akan memberikan sesuatu kepadamu supaya menjadi bekal dalam langkahmu di kemudian hari. Jika kelak kau sampai di Mataram, pergunakanlah apa yang telah kau dapatkan di sini. Eyang, saya ingin menjadi pendekar yang tidak menumpahkan darah. Saya tak ingin berkelahi. Benar Aji Sukmo. Pendekar yang sejati memang pendekar yang tidak memusuhi lawan-lawannya. Ia tidak akan menyakiti ataupun menumpahkan darah. Tetapi kau perlu ini, Ger. Kitayu meraba ujung lengannya, dan dari sana dia menarik sebuah pusaka yang mengerikan. Pusaka yang berpamor hijau kebiru-biruan itu menyala-nyala di tangan kanannya. Lelaki tua itu memperhatikan pusaka saktinya, yaitu Kiai Pedang Kangkam yang kini berada di tangannya. Ia memegang dengan gemetaran, dan tangan kirinya pun meraba ujung pedang itu. Untuk apa pedang itu? Saya tak mau menggunakan pedang itu seperti apa yang Eyang lakukan di tambak beras. Saya ngeri melihat pembantaian orang-orang Demak Bintoro. Saya ngeri sekali. Eyang, pedang itu telah banyak menumpahkan darah. Masih bersama Sandiwara. Sarungkanlah kembali, Eyang. Saya ngeri melihatnya. Aji Sukmo, pusaka Kiai Pedang Kangkam ini adalah nyawaku, adalah sukmaku. Siapa lagi yang dapat membawa pusaka ini selain dirimu? Karena kaulah satu-satunya muridku.
Aku akan menyerahkan pusaka ini kepadamu dan peliharalah sebaik-baiknya. Eyang, saya keberatan sekali menerima pusaka itu. Tidak, Engger. Kau harus menerimanya. Waktunya telah sampai. Waktunya telah tiba. Eyang tidak layak lagi memegang pusaka ini. Eyang, mengapa Eyang berkata seperti itu? Eyang cocok sekali menggunakan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena saya melihat sendiri bagaimana kehebatan Eyang menghadapi orang-orang Demak Bintoro yang memberontak terhadap Kanjeng Sinowun. Itu adalah masa lalu, Ngger. Sekarang sudah tiba saatnya kau yang bicara. Apalah artinya Eyang yang sudah renta ini? Masih bersama Sandiwara Radio Kekuatan 91. dan keperkasaan Eyang hanyalah padamu dan pada cucuku yang kelak di kemudian hari menjadi tiang punggung Mataram. Terimalah ini. Terimalah, Ngger. Eyang, Kitayu menyerahkan Kiai Pedang Kangkam pada Aji Sukmo. Tetapi pemuda gagah itu menolaknya. Ia enggan menyambut pusaka sakti itu dari tangan gurunya yang gemetar karena pengaruh pamor pusaka Kiai Pedang Kangkam yang hebat dan dahsyat. Sinar pamor pusaka itu hijau kebiru-biruan dan menyala mengerikan sekali. Tubuh Kitayu makin bergetar hebat. Eyang, janganlah Eyang memaksa saya untuk menerima pusaka itu. Sungguh Eyang, saya tidak ingin menumpahkan darah sesama saya. Maafkan saya Eyang, apabila saya tidak mau menerima pusaka itu. Biarkanlah Eyang Tayu saja yang membawa pusaka itu, Eyang. Aji Sukmo, terimalah pusaka ini. Hanya padamu saja pusaka ini cocok dan pantas dibawa. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Hanya seorang pendekar yang berbudi pekerti luhur yang pantas menyimpan pusaka ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang selama ini diinjak-injak. Apabila pusaka ini jatuh ke tangan orang yang berhati jahat, maka celakalah, dunia akan hancur, Aji Sukmo. Tapi Eyang, saya ngeri sekali melihat pertumpahan darah oleh ganasnya Kiai Pedang Kangkam yang pernah Eyang pakai di tambak beras. Saya ngeri Eyang, saya tidak tega menggunakan pusaka itu hingga tercurah darah sama saya. Tidak Eyang, saya tidak bisa menerima pusaka itu. Aji Sukmo, perhatikanlah baik-baik pusaka ini. Kiai Pedang Kangkam hanya cocok untukmu. Kalau dulu pusaka ini dibawa oleh kakekmu hingga jatuh ke tanganku, semata-mata adalah pilihan yang maha kuasa. Sebab apabila seseorang tidak cocok membawa pusaka ini, akibatnya akan fatal sekali. Karena kakekmu seorang seniman, maka ia tidak mungkin membawa pusaka ini untuk turun ke medan laga. Tetapi sebaliknya, eyangmu yang sudah renta ini, eyangmu yang setidak-tidaknya pernah memiliki darah seorang pendekar, seorang prajurit yang turun ke medan laga, mau tidak mau harus mengindahkan pusaka ini. Tapi Eyang, saya telah berjanji Masih untuk bersama tidak membawa Sandiwara Radio pusaka apapun. 91. Saya tidak mau menumpahkan darah sesama saya. Untuk memiliki senjata sakti bukan semata-mata untuk menumpahkan darah sesamamu, Nger. Kecuali terpaksa. Eyang terpaksa menumpahkan darah di tambak beras. Semata-mata untuk menyingkirkan orang-orang yang lalim, serakah, dan congkak. Kau tahu,
Adi Kending telah melakukan banyak kesalahan. Orang tua yang mengaku-aku sebagai eyangmu adalah orang yang serakah. Dia adalah penghasut dan pengacau di Mataram. Kau harus tahu itu. Sehingga aku rela menyembelihnya. Lebih baik mengorbankan seseorang daripada membiarkan dia hidup, tetapi banyak orang yang menderita karenanya. Eyang, saya tak kuasa menerima pusaka itu. Sungguh, Eyang, melihat pamor pusaka itu pun, saya telah gentar. Saya tidak bisa, Eyang. Aji Sukmo, Masih bersama apabila kau Sandiwara tidak Radio mau 91. menerima pusaka ini, lalu kepada siapa aku persembahkan pusaka sakti ini? Hah? Eyang, berikanlah pusaka itu pada yang membutuhkannya, agar orang itu dapat memanfaatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang berpamor amat tinggi. Bukan pada saya, Eyang. Tetapi aku hanya punya murid kau, Aji Sukmo. Selain dirimu siapa lagi yang tidak akan menyerahkan pusaka ini pada siapapun juga? Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu ia lekatkan di pundaknya. Tangan kanannya yang bergetar itu pun semakin menggigil. Karena perlahan-lahan pusaka Kiai Pedang Kangkam telah menyatu dalam tubuh Kitayu. Haji Sukmo memperhatikan hal itu dengan takjub dan amat heran. Karena baru pertama kali ini dia melihat pusaka menyatu di dalam tubuh seseorang tanpa terlihat sedikit pun. Eyang, di manakah pusaka itu? Di mana, Eyang? Seperti yang telah kau lihat sendiri, Aji Sukmo. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu bisa menyatu pada orang yang cocok dengan dirinya. Masih bersama Sandiwara Seseorang Radio yang 91. membawa Kiai Pedang Kangkam bisa menjadi ruangkanya. Kiai Pedang Kangkam tidak pernah mempunyai sarung, Haji Sukmo. Tetapi ia menyatu pada diri seseorang yang menguasainya. Ingat, seseorang yang menguasainya. Seseorang yang menguasainya? Iya, seseorang yang menguasainya. Bukan seseorang yang dikuasai pedang ini. Seperti kau lihat pada diri eyangmu yang telah renta ini. Kepadakulah pusaka Kiai Pedang Kangkam mau bersarang dan mau menggunakan tubuh eyang yang renta ini sebagai ruangkanya. Dan eyang melihat kaulah yang pantas dan mampu menjadi ruangkanya. Haji Sukmo, kau memiliki kesabaran, keluhuran budi dan etikat baik. Tujuanmu mulia dalam melangkah sebagai seorang pendekar. Itulah kenapa aku ingin menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepadamu. Eyang, saya pernah kecewa dengan pusaka itu. Kecewa? Iya, saya telah dipermalukan oleh seekor monyet. Masih bersama Sandiwara Radio Aku 91. tahu, Ger. Mengapa kau pernah kecewa dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam? Apakah kakekmu telah menyerahkan pusaka palsu itu kepadamu? Eyang, jadi Iya. Akulah yang mengambil alih pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tangan kakekmu. jadi Eyang yang mencuri pusaka itu? Yang tidak pernah mencuri, Haji Sukmo. Tetapi yang mengambil pedang itu juga bukan kehendak Eyang sendiri. Aku minta izin pada Ki Ageng Kembang Joyokusumo dengan syarat yang sangat berat, Haji Sukmo. Eyang, apakah syarat bagi orang yang memegang pusaka itu?
Eyang tidak bisa menceritakannya kepadamu sebelum menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepada orang yang cocok memegangnya. Apa, Eyang? Mengapa begitu? Iya. Kalau kau tidak mau menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam, maka kau tidak akan pernah tahu apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membawa pusaka Kiai Pedang Kangkam. Untuk itulah, Masih bersama Sandiwara ku minta kau 291. membuka diri dan bersedia menerima pusaka ini. Eyang, Banyak orang yang berlomba-lomba, bahkan sampai bertaruh nyawa untuk mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam ini, Aji Sukmo. Tetapi aneh sekali di mataku jika pusaka ini kuberikan cuma-cuma kepadamu, tetapi kau menolaknya. Hal inilah yang semakin membuat Eyang penasaran dan kagum kepadamu, Nger. maafkan saya, Eyang. Kau benar-benar seorang pendekar yang berbudi luhur, yang memiliki hati dan pikiran amat bijaksana, yang memiliki jiwa tulus dan jujur. Kau memiliki dasar-dasar yang teguh untuk memegang apapun. Kau akan menjadi pendekar besar, anakku. Eyang Tayu, Hanya orang sepertimu lah yang cocok memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Masih bersama Sandiwara 291. Memang kau tidak akan pernah mempergunakannya, Aji Sukmo. Karena tanpa pusaka Kiai Pedang Kangkam, kau pun sanggup mengatasi segala-galanya. Tetapi dengan sangat yang memohon kepadamu agar kau sudi menerima pusaka ini, Nger. Eyang, nanti saya berdosa. Nanti saya bersalah karena menyimpan pusaka itu dan tidak menggunakannya. Seperti yang dilakukan oleh kakek Wulung. Kakek juga pernah menyimpan pusaka itu dan ia tidak menggunakannya. Sehingga Eyang Tayu mengambilnya. Iya. Aku terpaksa membuat tiruan pusaka Kiai Pedang Kangkam, lalu menggantikannya. Dan aku ambil pusaka itu dengan menayu. Kau benar-benar hebat, Tayu. Kau benar-benar luar biasa. Kau mampu menciptakan sebuah senjata yang persis sekali dengan Kiai Pedang Kangkam. Baiklah. Karena kau telah memenuhi syarat dengan apa yang kuminta, maka kau boleh menayuh pusaka itu. Panggillah pusaka itu yang saat ini berada di Mataram dalam genggaman Ki Wulung. Masih bersama Terima kasih Ki Sandiwara Ageng Kembang 291. Joyokusumo. Malam ini juga, saat ini juga, saya akan menayu. Saya akan mengambil pusaka asli Kiai Pedang Kangkam. Ki Tayu segera mengambil sepotong kain putih. Kain itu digelar di atas lantai. Kain itu ia pancang dengan bambu wulung yang sudah ia bikin halus dan runcing. Kiai Pedang Kangkam palsu ia letakkan di atas kain putih itu. Lalu dia membaca mantra-mantra dan syarat-syarat untuk menayu. Hong niat ingsun memanggil pusaka Kiai Pedang Kangkam
Sebagai gantinya, kukirimkan pusaka Kiai Pedang Kangkam Tiruan ini kepada Ki Wulu. Biarkanlah tiruan pusaka ini disimpan dan pusaka asli itu menjadi peganganku. Hong niat ingsun terkabul berkat anugerah yang maha Masih kuasa. bersama Sandiwara 297. Keadaan menjadi gelap gulita. Dupa yang dinyalakan Kitayu nampak memerah dan suasana makin pekat. Tak seorang pun mampu melihat apabila terlihat sinar hijau kebiruan melayang-layang dan berputar-putar masuk ke bawah kain putih. Sementara senjata tiruan itu pun telah lenyap dari tempatnya. Tubuh Kitayu bergetar, tangannya meliuk-liuk dan bergetar hebat, bagaikan menarikan tarian setan. Duh, jagat Dewa Batara. Hong Ingsun terima kasih. Hong Ingsun mengucapkan terima kasih kepadamu. Duh Allah yang maha besar. Hong Ingsun berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Kau telah berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Peliharalah baik-baik. Jangan sampai kau pergunakan pusaka itu menuruti hawa nafsumu. Peliharalah dan pergunakanlah sesuai dengan jiwa seorang pendekar sejati. Kau tahu, Tayu, apa makna dari julukan seorang pendekar yang sakti mandraguna? Pendekar sejati di bumi Mataram ini. Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Pendekar sejati adalah pendekar yang tidak mau menyakiti hati lawan-lawannya. Ia juga pantang menumpahkan darah kecuali terpaksa. Untuk itulah kuminta kau pelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Sarungkanlah pusaka itu. Sarungkanlah dalam rangka tubuhmu. Telah kuserahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam itu kepadamu, Tayu. Dan kau adalah rangkanya. Kau adalah sarungnya, Tayu. Jangan sampai kau sia-siakan pusaka itu. Dan jangan kau pergunakan apabila tidak perlu. Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Saya berjanji untuk memelihara pusaka ini sebaik-baiknya. Jiwa raga saya adalah Masih taruhannya. bersama Sandiwara 297. Saya berjanji untuk memelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dan saya berjanji tidak akan pernah menyerahkan pusaka ini pada siapapun juga. Selain kepada orang yang telah kau tunjuk. Pusaka Kiai Pedang Kangkam akan membantumu agar kau benar-benar melangkah sebagai seorang pendekar sejati. Ingatlah bahwa kau telah memintanya. Artinya, kau harus bertanggung jawab penuh atasnya. Iya, Ki Ageng. Saya berjanji. Saya akan bersumpah setia. Apabila ada orang yang merampas pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tanganku, maka aku tidak akan pernah membiarkannya lolos dari hadapanku. Dan sebagai taruhannya adalah nyawamu. Kalau begitu, Eyang tidak mencuri pusaka itu. Benar, Angger.
Masih bersama Yang tidak Sandiwara pernah Duo punya 91. maksud jahat mencuri pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tangan kakekmu. Dan pusaka palsu yang Eyang buat itu kini telah hancur lebur dan patah berderai. Telah kubuang saat aku bertarung melawan Babon si monyet besar punya sahabatku si Wulan. Itu jauh lebih baik daripada tidak ada yang mengenyahkannya. Sebab pada zaman kakekmu turun sebagai abdi dalam di istana. Dan saat Eyang aktif dalam medan pertempuran, ternyata ada banyak pusaka Kiai Pedang Kangkam yang palsu. Banyak sekali yang memegang pusaka itu, Ngger. Dan kau telah berhasil mengenyahkan salah satu di antaranya. Dan untuk itulah, pada saat ini karena kau sudah tahu apa dan bagaimana pusaka Kiai Pedang Kangkam itu, maka janganlah keberatan apabila pusaka itu aku serahkan kepadamu. Eyang, jadi Masih saya harus bersama menerimanya. Sandiwara Duo Iya, 91. Ngger. Kau harus menerimanya. Seperti ketika kakekmu menerima pusaka itu dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Maka kau pun harus mau menerima pusaka itu dariku. Haji Sukmo, kakek tidak berbohong kepadamu. Kakek menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam itu dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo sendiri. Kakek tidak pernah berbohong kepadamu, Ngger. Kakek tidak pernah menipumu, dan kakek tidak berdusta kepadamu. Tapi Kek, kenapa kalau pusaka itu asli harus hancur hanya dengan melawan monyet? Itu jelas tidak mungkin, Kek. Ya, terserah kepadamu, Angger cucuku. Kakek tidak Masih pernah bersama bohong. Sandiwara Duo 91. Kalau memang ternyata pusaka Kiai Pedang Kangkam hancur karena memukul monyet, Masih bersama Sandiwara artinya Duo 91. ada seseorang yang mencuri pusaka itu, Nger. Oh, Nger. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa. Sukmo berjanji, Kek. Sukmo akan mencari orang yang mencuri pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dan kemanapun berada, Sukmo akan mencarinya. Dan kalau kau memang akan mencari pencuri pusaka itu, akulah orangnya, Nger. Itu kalau kau menganggap aku sebagai pencurinya, Aji Sukmo. Aku tidak mengelak, karena akulah yang memanggil dan menayuhnya. Tetapi sekali lagi aku tekankan kepadamu, aku tidak pernah bermaksud mencurinya. Saya tidak menuduh Eyang Tayu mencuri pusaka itu. Dan kau pun telah terikat pada janji sendiri, pada sumpah dengan kakekmu Aji Sukmo, bahwa kau berjanji akan mencari pusaka Kiai Pedang Kangkam yang asli sampai akhir hayatmu. Bukankah Gusti yang Maha Agung telah menunjukkan jalan kepadamu, bertemu dengan orang yang membawa pusaka asli Kiai Pedang Kangkam itu, Aji Sukmo? Eyang Tayu, Sekarang apa yang membuat hatimu ragu-ragu, Nger, cucuku? Apa yang membuat hatimu ragu-ragu menerima pusaka Masih Kiai Pedang bersama Kangkam Sandiwara ini? Duo 91. keraguan-raguan dan kekhawatiran saya hanyalah karena ketakutan saya, Eyang. Saya takut apabila membawa pusaka itu, saya akan menjadi sombong dan lupa diri, hingga bisa menumpahkan darah sesama saya. Tidak, Nger, tidak. Hal itu tidak akan pernah terjadi pada anakku. Tidak akan pernah terjadi padamu, Aji Sukmo. Percayalah, kau sekarang tidak akan pernah ragu lagi menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam. Sekarang bersiaplah, Nger. Sekarang bersiaplah untuk menerima pusaka itu.
Pusaka yang kau cari sejak kecil. Pusaka yang pernah mengecewakan hatimu karena kau kalah dengan monyet. Terimalah, Nger, dan bersiaplah. Duduklah bersila dan pejamkan matamu. Pusatkan hati dan pikiranmu seperti pada saat kau melakukan semedi. Aji Sukmo yang hanya mengenakan pelitan kain putih itu akhirnya duduk bersila di depan Kitayu. Dia memejamkan matanya, kedua tangannya bersilang di depan dada. Sementara Kitayu sendiri melakukan hal yang sama. Kitayu menepuk pundaknya sendiri, lalu mengurut tangan kirinya. Dan pada pangkal lengan itulah, dia seperti memegang sesuatu, dan dia tarik dengan kuat. Kini kembali pusaka Kiai Pedang Kangkam keluar dari warangkanya. Pamor pusaka Kiai Pedang Kangkam yang hijau kebiruan itu bersinar-sinar. Mula-mula menyilaukan mata, namun lambat laun pusaka itu nampak sejuk dan mendinginkan hati orang yang melihatnya. Perlahan-lahan, pusaka itu diacungkan ke angkasa dan dipegang dengan kuat oleh kedua tangan Kitayu. Hong Ingsun arep masrahake Masih pusaka bersama Kiai Sandiwara Pedang Radio Kangkam 91. pada muridku yang terkasih, Aji Sukmo, yang memiliki budi pekerti luhur dan berjiwa bersih. Kiranya pusaka ini akan menjadi alatnya yang berarti. Dan Aji Sukmo kini telah menjadi ruangka yang baru untuk menggantikan ruangka yang telah rapuh dan renta ini. Hong Ingsun amasrahake kanthi jiwa tulus. Kiai Pedang Kangkam, aku lepas dirimu. Aku lepas pada darah Masih dagingku. bersama Sandiwara Radio Ku lepas 91. pada muridku terkasih, Aji Sukmo. Aji Sukmo, Angger anakku terkasih. Ulurkanlah kedua tanganmu dan terimalah pusaka ini. Ulurkanlah kedua tanganmu, Nger, dan bukalah perlahan-lahan pelupuk matamu. Seluruh tubuh Kitayu bergetar hebat, tangannya pun menggigil bergetaran ketika menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam pada Aji Sukmo. Demikian pula halnya dengan pemuda perkasa itu. Menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam dengan tubuh gemetaran hebat dan tangannya pun bergetar hebat, berguncang-guncang luar biasa. Pamor pusaka sakti Kiai Pedang Kangkam itu semakin hijau dan kebiruan, nampak hebat menyilaukan sekali, menyilaukan mata. Namun lambat laun pandangan itu semakin sejuk. Aji Sukmo terkejut, seluruh tubuhnya menjadi kebiru-biruan. Angger cucuku, kaulah rangka dari pusaka Masih itu. bersama Sandiwara Radio Eyang tidak 91. bisa menemanimu lagi, Nger. Eyang tidak bisa menemanimu Masih lagi, bersama Sandiwara Radio Angger cucuku 91. Aji Sukmo. Ingatlah bahwa kekuatan dan keperkasaan hidup adalah pada anak cucuku. Oh, Angger Aji Sukmo cucuku, kaulah rangka yang utuh, rangka yang kuat menggantikan eyangmu yang renta itu. Oh, selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal. Oh. Pada
saat pusaka Kiai Pedang Kangkam dikuasai Sukmo, suasana menjadi tenang sekali. Dia pegang teracung ke langit. Maka pada saat itu pula, tubuh Kitayu lenyap bagaikan asap. Asap tipis yang menggulung ke langit. Asap itu mengikuti lenyapnya tubuh Kitayu yang muksa. Eyang Tayu! Eyang Tayu! Eyang Tayu! Eyang Tayu! Inikah yang ingin kau jelaskan padaku, Eyang? Inikah kau? Eyang Tayu! Eyang Tayu! Kau pergi! Masih bersama Sandiwara Radio 91. Haji Sukmo Angker, cucuku, anakku yang terkasih. Haji Sukmo, Haji Sukmo. Eyang Tayu, pusaka Kiai Pedang Kangkam adalah roh dan jiwamu. Eyang! Haji Sukmo Angker, anakku yang terkasih. Peliharalah Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Dan sekarang, apabila kau menginginkan pergi ke Istana Mataram, saat inilah yang paling tepat. Eyang Tayu, aku berjanji untuk memelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam ini. Aku berjanji. Aku percaya kepadamu, Nger, Haji Sukmo. Kau pasti akan memelihara Kiai Pedang Kangkam itu. Kau akan menjadi ruangkanya yang baik. Kau akan menjadi sarungnya yang abadi. Angker, anakku terkasih, Haji Sukmo. Iya, Eyang. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu masih mempunyai sebuah pasangan sebagai mempelainya. Sebagai istrinya, kau harus mencari sang mempelai pusaka Kiai Pedang Kangkam itu, Nger. Eyang, apakah yang Eyang maksudkan adalah Nyai Selendang Jayakusumo atau Sampur Jala Sutra, Eyang? Benar, Angker, anakku terkasih. Sang mempelai dari pusaka Kiai Pedang Kangkam adalah Sampur Jala Sutra. Haji Sukmo semakin menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Kedua tangannya memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam terajung ke angkasa. Itu pun nampak perlahan-lahan dia turunkan. Tubuh dan seluruh raganya nampak hijau kebiru-biruan bersinar-sinar, terpengaruh oleh pusaka Kiai Pedang Kangkam yang maha dahsyat dan hebat sekali. Suasana menjadi hening, mencekam dan mengerikan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.